bantahan 3 video ceramah Ustadz Adi Hidayat oleh Syuriah PCNO Kabupaten Tangerang. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajjahtu tidak menggunakan inni, tapi langsung wajjahtu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kali cari kitab sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya tidak disebutkan inni wajjahtu. Di kitab lengkapnya disebutkan wajjahtu. Saya telusuri. Wallahu a'lam, tak kenapa sampai ke daerah-daerah tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini, ya. Di dalam video ini ada 2 koreksi dari kami. Yang pertama, masalah doa dibaca setelah menyembelih hewan kurban itu kurang tepat. Doa dibaca setelah selesai melempar jumroh itu benar. Tetapi kalau doa dibaca setelah selesai menyembelih hewan kurban itu kurang tepat. Karena doa itu dibaca sebelum menyembelih hewan kurban. Dengan 2 alasan secara ilmiah. Alasan yang pertama, matan hadis atau redaksi hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 2795 berbunyi falamma wajjahahuma. Lalu tatkala menghadapkan oleh beliau Rasulullah SAW huma pada kedua domba, 2 kibasnya. Jadi tatkala menghadapkan itu Rasulullah SAW membaca doa sebelum disembelih. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 15.022 redaksinya thumma qala hina wajjahahuma. Kemudian bersabda atau berdoa oleh beliau Rasulullah SAW hina wajjahahuma menggunakan lafaz hina. Dhorof yang pertama juga menggunakan dhorof tapi lamma. Yang kedua ini hina wajjahahuma. Dan di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3121 redaksinya faqala hina wajjahahuma. Sama-sama menggunakan harful atfi, huruf ataf, tetapi redaksinya Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan thumma. Thumma itu litartibi ma'tarakhi. Tetapi kalau fa litartibi ma'taqibi. Ini perbedaan sedikit. Kemudian alasan yang kedua, pada akhir matan hadis berbunyi begini, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Jadi ini ada pernyataan sebelum menyembelih hewan kurban. Sedangkan riwayat di dalam Sunan Abi Dawud berbunyi, Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi. Kemudian baca bismillah, bismillahi wallahu akbar thumma dhabaha. Nah ini kan jelas thumma dhabaha, kemudian menyembelih oleh beliau Rasulullah SAW. Jadi jelas doa itu dibaca sebelum menyembelih hewan kurban. Kemudian koreksi yang kedua, bahwa lafadz ini wajjahtu ada tambahan ini. Riwayat hadisnya tidak hanya khusus dibaca tatkala setelah selesai lempar jumroh dan tatkala hendak menyembelih hewan kurban. Tetapi riwayat tambahan ini, ada lafadz ini, itu juga diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis di dalam istiftah sholat. Jadi di dalam istiftah sholat menggunakan lafadz ini itu juga ada riwayat hadisnya. Ada 3 riwayat hadis yang kita akan kemukakan. Yang pertama oleh Imam Ibnu Sam'un dalam kitab Amali nomor hadis 261. Riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ibtada'a sholata," menggunakan lafaz ibtada'a. Idza ibtada'a, apabila memulai, mengawali oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholata pada salat,
yaqulu ba'da takbiri. Membaca oleh beliau Rasulullah ba'da takbiri di dalam setelah takbir, wa qablal qiraati dan sebelum membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan inni wajjahtu. Tapi enggak ada wajhiyah. Redaksinya inni wajjahtu saja tanpa wajhiyah. Inni wajjahtu lilladzi fataras samawati wal ard hanifa ila akhirih. Jadi jelas ini ada ininya. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 2864. Riwayat dari Imam Ali bin Abu Thalib juga. Redaksinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staftaha kabbara thumma qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada oleh beliau Rasulullah idza staftaha apabila membuka oleh Rasulullah kabbara maka bertakbir oleh beliau Rasulullah membuka salat, thumma qala kemudian membaca oleh beliau Rasulullah inni wajjahtu wajhiya ila akhirih. Jadi ada ini wajjahtu wajhiya, ada laban wajhiya. Sedangkan riwayat yang ketiga adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 928 dari Abu Rafi'. Beliau berkata, waqa'a ilayya kitabun fihi istiftahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Waqa'a telah jatuh ilayya kepadaku kitabun oleh suatu kitab, fihi yaitu tetap di dalam kitab istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula istiftahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yaitu ada oleh beliau Rasulullah idza kabbara apabila telah bertakbir oleh beliau Rasulullah, qala maka berdoa oleh beliau Rasulullah inni wajjahtu. Pada doa inni wajjahtu ini ada redaksi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Jadi jelas tambahan ini di dalam sholat juga ada riwayat hadisnya. Bukan hanya dibaca setelah lempar jumroh atau sebelum menyembelih hewan kurban, tetapi di dalam sholat pun ada riwayat tambahan ini. Ini sampai 7 bacaan yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Ada kami temukan di Indonesia dengan bacaan yang ke-8, wa'fu anni. Saya secara pribadi belum melihat dari keterangan hadis yang sampai kepada kami untuk menemukan kalimat wa'fu anni. Dalam riwayat hanya didapatkan kalimat itu riwayat Abu Laits As-Samarqandi, tapi kami belum menemukan validitas hadis yang dimaksudkan. Jadi saya mencoba mencukupkan sampai yang ke-7 dulu. Kalau teman-teman ada yang menemukan yang ke-8-nya, silahkan disampaikan, nanti kita teliti keadaan hadisnya. Jelas di sini? Tambahan lafaz wa'fu anni yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, nomor hadis 3979. An Ibni Abi Aufa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la uhsinu syai'an minal Qur'ani fa'allimni ma yudzini minhu faqala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadhhaba thumma raja'a faqala haula'i rabbi famali qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ini ada di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, nomor hadis 3979. Jadi bukan hanya oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi dan juga bukan hanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin miliknya Imam Al-Ghazali dan juga kitab Bidayatul Hidayah, tetapi juga riwayat oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dan yang perlu kita pahami adalah
Di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Tidak semuanya rukun, tidak. Rukun sendiri ada rukun fi'li, perbuatan, ada rukun qauli, ucapan. Oleh sebab itulah kita belajar sholat ini menggunakan kitab-kitab fikih. Jangan langsung menggunakan hadis. Kalau langsung menggunakan hadis, seolah-olah semuanya menjadi rukun, menjadi wajib, atau menjadi syarat. Tidak tahu mana syarat sah, mana syarat wajib, mana rukun, mana sunnah-sunnahnya. Oleh sebab itu para ulama ahli fikih telah meramunya menjadi bagus. Arkanus sholati al-qauliyatu khamsatun. Para ulama ahli fikih terutama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun-rukun sholat yang bersifat qauli, ucapan, khamsatun yaitu 5. 5 saja yang bersifat ucapan wajib diucapkan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua qiraatul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir, yang kelima at-taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Selain itu sunnah. Hanya 5 itulah yang rukun qauli. Jadi bukan masalah hadisnya sahih atau dhaif. Bahkan di dalam sholat yang selain rukun qauli itu, boleh para ulama ahli fikih mengatakan boleh menyusun doa sendiri dengan syarat menggunakan lughah Arabiyah. Bil lughatil Arabiyyati al-fasihah itu boleh. Ya, zikir-zikir dan doa-doa di dalam ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sebelum salam fasunnatun, yaitu sunnah. Jadi itu hukumnya sunnah. Ya, masalah tambahan wa'fu anni boleh, itu masyru'. Tidak membatalkan sholat, tidak. Oleh sebab itulah para ulama ahli fikih dalam memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah oleh kalian sebagaimana telah melihat oleh kalian ni kepadaku, usolli, sedang salat oleh aku. Ini melihat berarti yang dilihat itu adalah rukun fi'li, rukun perbuatan, mulai dari berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak mengatakan shallu kama sami'tumuni usolli. Salatlah oleh kalian sebagaimana telah mendengar oleh kalian ni kepadaku, usolli, sedang salat oleh aku. Ya, limadha? Mengapa tidak begitu? Oleh sebab itulah kalau kita ingin belajar salat yang baik, belajarlah mengikuti para ulama ahli fikih, terutama ulama mazhab 4. Jangan mendirikan mazhab sendiri. Ya. Karena Rasulullah perintahnya adalah melihat fi'linya Rasulullah, tetapi tidak menekankan pada bacaan. Oleh sebab itu para ulama ahli fikih tatkala membahas tentang bacaan di dalam sholat banyak terjadi perbedaan. Kami teliti ini di kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat sholawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam sholat, itu tidak pernah menggunakan kata sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid." Jadi tidak menggunakan kata sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan sayyidina, karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, sholat itu petunjuknya khusus, langsung dalilnya, langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan, langsung dibacakan, dan diikat di kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti persis melihat saya sholat. Sekali lagi, hadis sahih yang berbunyi shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah oleh kalian sebagaimana telah melihat oleh kalian ni kepadaku, usolli, sedang salat oleh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini perintah tentang melihat. Yang bisa dilihat itu adalah gerakan, fi'lunya, perbuatannya, bukan melihat bacaan. Karena bacaan itu tidak dilihat, tetapi didengarkan. Perhatikan ya. Shallu kama ra'aitumuni, bukan shallu kama sami'tumuni usolli. Nah, inilah yang perlu dipahami. Kemudian yang perlu dipahami berikutnya adalah bahwa
riwayat hadis yang menjelaskan tentang syigat sholawat kepada Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis itu dengan redaksi matan hadis mutanawwi'at yang bermacam-macam dan berbeda-beda, tidak sama. Oleh sebab itu jangan langsung menjustis, jangan mengatakan bahwa Sayyidina tidak masyru'. Ya, coba kita lihat, bolehkah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam sholat? Ada tambahan wa azwaji wa dzurriyyatihi. Itu adalah riwayat yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3369 dan oleh Imam Muslim nomor hadis 407. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu an annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli 'alaika? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Yang perlu kita teliti adalah tambahan lafaz wa azwaji wa dzurriyyatihi. Boleh enggak itu dibaca dalam sholat? Boleh kan? Boleh karena dari riwayat hadisnya. Kemudian yang perlu kita teliti kedua adalah kama shallaita ala ali Ibrahim. Tidak kama shallaita ala Ibrahim baru wa ala ali, tapi langsung saja ali Ibrahim, langsung pada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tidak begitu. Jadi sekali lagi, riwayat hadis yang menjelaskan tentang syigat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak dan bermacam-macam serta berbeda-beda. Adapun tambahan lafaz sayyidina itu juga masyru', disyariatkan, punya dasar, punya, yaitu salah satunya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2278 an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ana bermula saya, kata Rasulullah, sayyidu waladi Adam, yaitu tuannya anak cucu Adam yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Lah, Rasulullah di hari kiamat menjadi sayyidu waladi Adam, sebenarnya di dunia juga sama. Ya, kita di dunia ini tuan kita adalah Rasulullah, di yaumil qiyamah juga sama. Kemudian warawat Tirmidzi nomor hadis 3615 an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhra, dan tidak ada kesombongan yaitu wujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah itu tidak mau sombong, maka cara mengajari sholawat tidak ada sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, tidak begitu. Wala fakhra, Rasulullah tidak sombong, tidak seperti manusia zaman sekarang. Oleh sebab itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus paham, harus faqih, paham. Makanya sikut sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.